Puji-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat, taufik, dan hidayahnya yang selalu dikaruniakan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, serta nikmat kesempatan untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga amal ibadah kita yang sudah, yang sedang maupun yang akan kita laksanakan selalu diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, para sahabat serta para pengikutnya hingga hari kiamat nanti. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan minggu ini, insyaallah kita akan membahas masalah fikih salat, terutama dalam perbedaan antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, agar ibadah salat kita lebih sesuai tuntunan dan anjuran sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para ahli fikih kita. Perlu diperhatikan, insyaallah di pertemuan berikutnya sebelum saya pulang, insyaallah kita akan kembali lagi kepada pembahasan kajian kitab kita, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Perlu dipahami bahwa kita ibadah itu harus menggunakan ilmu fikih dan ilmu usul fikih, karena Al-Quran dan hadis itu sumber hukum yang harus diolah, yang harus diramu untuk menjadi hukum dengan ilmu fikih dan ilmu usul fikih. Kenapa? Karena hukum yang ada di Al-Quran dan hadis itu masih mentah, ibarat makanan itu masih daging atau sayuran mentah yang harus diolah untuk menjadi makanan. Hukum itu bersifat tidak mutlak, berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi atau sesuai dengan mukallaf. Mukallaf itu adalah yang dibebani hukum. Contoh saja, sholat itu hukumnya wajib, tapi tidak wajib bagi anak-anak yang belum baligh, bagi wanita yang haid dan nifas, ya. Itu sehingga hukum itu berbeda-beda, tidak mutlak. Dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan dengan sangat jelas bahwa hukum bangkai, darah, daging B2 itu haram. Tapi tetap ada situasi kondisi yang membolehkan. Contoh, apabila kita makan B2 tanpa kita ketahui bahwa itu adalah daging B2, atau dalam kondisi darurat yang benar-benar mengharuskan kita atau bahkan mewajibkan kita untuk memakan daging tersebut agar kita tetap hidup, ya, agar kita tetap bertahan hidup, karena tanpa memakan itu nyawa kita terancam, ya. Itulah yang namanya usul fiqh, merubah hukum. Ad-daruratu tubihul mahzurat, keadaan darurat merubah hukum yang dilarang. Alasan berikutnya adalah karena sumber hukum itu tidak hanya Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis adalah sumber hukum yang muttafaq, yang disepakati, sedangkan jauh lebih banyak hukum atau sumber hukum yang tidak disepakati atau diperselisihkan, yaitu ada ijma', ada qiyas, ada istihsan, ada istishab, ada saddu zari'ah, ada maslahah mursalah, ada syar'u man qablana, dan lain sebagainya, ada al-urfu, ya. Tanpa hukum mukhtalaf ini juga, artinya kita tidak akan pernah melihat Al-Quran karena Allah dan Rasulullah SAW
tidak pernah memerintahkan agar Al-Quran dibukukan, sehingga para sahabat menggunakan sumber hukum maslahah mursalah, ya, dan lain sebagainya seperti sholat dengan masker. Itu tidak akan pernah ditemukan dalilnya dalam Al-Quran dan hadis, tapi dalam sumber hukum mukhtalaf, mungkin masuk dalam sadu zari'ah, mencegah mudarat, ya. Oleh karena itu kita ibadah harus dengan ilmu fikih atau dengan ilmu usul fikih yang telah diramu dan diolah sedemikian rupa oleh orang-orang yang sudah disepakati kebenarannya, disepakati keabsahannya. Oleh karena itu kita harus menjalankannya sesuai aturan yang sudah mereka tetapkan. Kenapa? Karena kita tidak memiliki kemampuan untuk menerapkan aturan sendiri. Karena syarat untuk menjadi mujtahid itu banyak sekali, ya. Dan harus ada alasan kuat kenapa hal itu harus diijtihadkan baru. Contoh dalam hal-hal yang berkaitan dengan COVID-19, itu kan hal-hal baru yang menimbulkan ijtihad baru. Tapi itu pun harus difatwakan atau harus diijtihadkan oleh ulama-ulama yang berkompeten atau yang sesuai dengan kompetensinya atau sesuai dengan wewenangnya. Nah, kita tidak memiliki kompetensi itu dan tidak memiliki wewenang itu, sehingga kita harus menggunakan hukum yang telah ditetapkan, baik yang lama atau yang baru, karena berkaitan dengan masalah-masalah baru. Berkaitan dengan sholat, yang paling banyak digunakan atau yang paling banyak dipraktekkan oleh masyarakat Indonesia adalah mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Nah, ini yang menjadi masalah adalah oleh orang awam ini sering tercampur karena tidak mengetahui yang mana ini mazhab Syafi'i, yang mana ini mazhab Hambali. Karena ulama-ulama ketika menjelaskan ini kurang jelas. Mereka menjelaskan hanya mencontohkan saja tanpa menjelaskan bahwa ini bersumber dari mazhab Hambali atau ini bersumber dari mazhab Syafi'i, sehingga akhirnya dianggap ini tata cara sholat apapun itu hanya dilaksanakan saja tanpa harus diketahui ini mazhab mana, ini ajaran mana, atau ini tuntunan mana. Karena dalam fikih itu kita tidak boleh menggunakan dua mazhab atau lebih dalam satu ibadah. Artinya kita tidak boleh mencampur adukan. Kemarin kita membahas masalah wudu, sekarang kita membahas masalah sholat. Nah, perbedaan utama tetap antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali adalah di niat, ya, di niat. Karena dalam mazhab Syafi'i semua ibadah niat itu masuk dalam rukun ibadah tersebut, sedangkan dalam mazhab Hambali tidak masuk dalam rukun, melainkan masuk dalam syarat sah. Kalau dalam mazhab Syafi'i, karena menjadi rukun maka harus bersamaan dengan ibadah itu tersendiri. Artinya kalau niat sholat harus bersamaan dengan takbiratul ihram di dalam hati, sehingga niat itu masuk dalam rukun fi'li, bukan dalam rukun qauli. Karena tidak wajib mengucapkan niat itu hanya kesunahan saja agar membantu hati. Sedangkan dalam mazhab Hambali itu adalah syarat sah, sehingga boleh dilakukan kapanpun, ya, sebelum melakukan ibadah itu. Artinya qabla sholat atau qubaila sholat. Qabla sholat biyasir, artinya sebelum melakukan ibadah itu dalam waktu dekat. Artinya sebelum sholat berarti sebelum takbiratul ihram. Nah, yang menjadi masalah nanti akan dalam pembagian
pembagian sholat. Nah, kalau kita berbeda dalam waktu niat, maka kita menggunakan mazhab yang berbeda. Maka pembagian sholatnya pun akan berbeda. Ya. Walaupun rukun dalam mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali tidak jauh berbeda, dalam mazhab Syafi'i yang paling dipegang adalah 13, itu karena tumakninahnya masuk dalam 4 rukun fi'li. Kalau dipisah adalah 14, sama. Mazhab Hambali juga 14. Perbedaannya mazhab Hambali tidak menggunakan niat atau tidak termasuk niat dalam rukun sholat, ditambah dengan mengangkat badan ketika sujud, ketika rukuk dan sujud. Jadi bangun dari rukuk dan bangun dari sujud itu masuk rukun sholat dalam mazhab Hambali, sedangkan dalam mazhab Syafi'i tidak. Dan perbedaan yang kedua adalah di salam. Mazhab Syafi'i itu hanya salam pertama yang menjadi rukun, sedangkan dalam mazhab Hambali kedua salam masuk dalam rukun. Nah, kalau kita mazhab Syafi'i itu salam sekali itu cukup, sedangkan dalam mazhab Hambali tidak boleh. Dalam sholat fardu itu harus dua-duanya. Kalau dalam sholat sunnah baru boleh 1 salam, termasuk sholat jenazah itu boleh 1 salam. Tapi kalau dalam sholat fardu wajib kedua-duanya, salam kanan dan salam kiri. Sedangkan kalau dalam mazhab Syafi'i tidak. Dan yang membedakan yang satunya lagi adalah dalam basmalah. Dalam mazhab Syafi'i basmalah itu masuk dalam Al-Fatihah, artinya masuk rukun, bagian dari Al-Fatihah. Sedangkan dalam mazhab Hambali tidak masuk rukun karena bukan bagian dari surat Al-Fatihah, sehingga masuknya menjadi sunnah aqwal. Nah, mazhab Syafi'i sholat dibagi menjadi 3, rukun, sunnah abad, dan sunnah hayat. Sedangkan mazhab Hambali itu dibagi menjadi 3, rukun, wajib sholat, dan sunnah sholat. Sunnah sholat dibagi menjadi 2 dalam mazhab Hambali, sunnah aqwal dan sunnah af'al. Sunnah af'al inilah yang disebut sunnah hayat dalam mazhab Hambali. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, sunnah, semua sunnah selain sunnah abad itu disebutnya sunnah hayat, baik itu fi'li ataupun qauli. Nah, yang membedakan antara sunnah abad dengan wajib sholat, sunnah abad dengan wajib sholat, sunnah abad itu boleh ditinggalkan secara sengaja, hukumnya makruh. Sedangkan wajib sholat itu tidak boleh ditinggalkan secara sengaja. Apabila ditinggalkan secara sengaja, maka batal sholatnya. Nah, rukun sholat, nah yang paling penting itu ada 13 dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hambali juga sama, perbedaannya hanya di tumakninah saja. Ada 13, 5 rukun qauli, 8 rukun fi'li. 5 rukun qauli, yang pertama adalah takbiratul ihram, kedua membaca Al-Fatihah, ketiga membaca tasyahud akhir, yang keempat membaca sholawat dalam tasyahud akhir dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Hambali tasyahud ini 1, tidak dipecah. Kalau dalam mazhab Syafi'i dipecah. Tasyahud akhir dengan sholawat atas Nabi di tasyahud akhir itu 2. Dan yang ketiga adalah yang kelima adalah salam yang pertama. Dan semua rukun qauli ini harus dibaca, tidak boleh di dalam hati. Karena kalau di dalam hati akan masuk rukun fi'li. Kalau rukun qauli ini wajib dibaca, minimal terdengar oleh telinga kita sendiri. Kecil. Karena kalau sholat berjamaah kita juga tidak boleh mengganggu jamaah lain. Cukup kecil, yang paling penting adalah terdengar dengan telinga
tidak mau mengganggu, paling tidak kita tetap membaca, yaitu menggerakkan mulut. Kalau kita tidak mau sampai terdengar oleh jamaah lain, paling tidak kita harus membacanya dengan menggerakkan mulut, tidak boleh di dalam hati. Nah, kalau di dalam hati nanti masuknya rukun fi'li seperti niat. Rukun fi'li apa saja? Yang pertama adalah niat, yang kedua berdiri. Jadi berdiri ini rukun. Artinya kalau tidak benar-benar sakit, jangan duduk. Karena selama lagi mampu itu rukun. Jadi benar-benar wajib berdiri. Selama masih mampu berarti dia wajib berdiri, tidak boleh sholatnya duduk. Karena bagian dari rukun sholat. Lalu yang ketiga sampai ke-6 itu adalah 4 rukun fi'li ini yang wajib menggunakan tumakninah, yaitu ruku', i'tidal, sujud dan duduk di antara dua sujud. Dalam kitab Safinah Najah dan Al-Ghayah wa Taqrib fikih mazhab Syafi'i itu tumakninah dipisah dari 4 rukun fi'li. Berarti yang tadinya 13 rukun sholat menjadi 17 karena tumakninahnya dipisah dari 4 rukun fi'li. Walaupun sebenarnya tumakninah itu bagian dari 4 rukun fi'li ini. Ini rukun sholat sama antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Yang membedakan itu tadi, yang pertama adalah niat, yang kedua adalah basmalah, dan yang ketiga adalah salam. Di dalam mazhab Syafi'i niat adalah rukun, basmalah juga rukun, bagian dari Al-Fatihah, dan salam itu cukup yang pertama. Dalam mazhab Hambali keduanya adalah rukun, kedua salam itu adalah rukun. Nah, yang paling menonjol perbedaannya adalah antara sunnah ab'ad dengan wajib sholat. Sunnah ab'ad itu sebenarnya dalam mazhab Syafi'i itu 3, tapi kunut dan tasyahud awal itu dipecah menjadi 3. Kunut dengan berdirinya dan sholawat Nabi, jadi 3. Tasyahud awal juga 3, yaitu dengan duduknya dan sholawat Nabi dalam tasyahud awal. Ditambah 1 sholawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir. Ini sunnah ab'ad. Boleh ditinggalkan, tapi hukumnya makruh. Sedangkan dalam mazhab Hambali tidak boleh ditinggalkan secara sengaja, yaitu wajib sholat ada 8. Takbir di setiap intiqal selain takbiratul ihram itu wajib sholat. Artinya kita harus takbir. Ditambah dengan tasmi'. Tasmi' itu yaitu sami Allahu liman hamidah. Ini wajib sholat. Lalu 4 bacaan di rukun fi'li, Rabbana walakal hamd, ini wajib sholat. Sisanya bacaan di i'tidal itu adalah sunnah aqwal. Tapi Rabbana walakal hamd ini yang wajib sholat. Terus tasbih subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la, sama rabbil firli dalam duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Lalu tasyahud awal dan duduk tasyahud awal. Ini wajib sholat dalam mazhab Hambali yang tidak boleh ditinggalkan. Artinya makmum ketika mengikuti imam mazhab Hambali lalu dia lupa tasyahud awal, itu diingatkan. Nah, kalau misalnya imamnya tetap tidak kembali, artinya walaupun lupa dia terus melanjutkan, makmum ikut. Nah, jadi makmum tidak tasyahud awal mengikuti imam yang lupa. Sedangkan kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau kita tahu imamnya bermazhab Syafi'i, itu kalau dia bangun dari tasyahud awal tidak perlu diingatkan. Karena dalam mazhab Syafi'i
meninggalkan tasawuf awal hukumnya hanya makruh dan tidak membatalkan sholat. Nah, sisanya dalam sisanya bagian sholat itu dalam mazhab Syafi'i itu sunnah hayat, sedangkan dalam mazhab Hambali itu dibagi lagi menjadi sunnah aqwal dengan sunnah af'al. Sunnah aqwal seperti membaca doa istiftah, terus membaca ta'awuz, membaca basmalah dan lain sebagainya, itu bagian dari sunnah aqwal. Sunnah af'al seperti bersedekah, mengangkat kedua tangan ketika takbir, takbir intikal dan lain sebagainya. Dalam mazhab Syafi'i disebut sunnah hayat. Nah, bacaan di dalam sunnah af'al, dalam rukun fi'li yang 4 itu dalam mazhab Syafi'i masuknya dalam sunnah hayat, jadi boleh ditinggalkan. Artinya selain di dalam mazhab Syafi'i, selain membaca 5 rukun qauli, ini selain membaca itu boleh ditinggalkan. Jadi dalam sholat ini kita hanya membaca 5 rukun qauli saja. Kalau dalam mazhab Syafi'i, makanya dalam mazhab Syafi'i orang itu sholatnya lebih cepat. Kenapa? Karena boleh meninggalkan yang lainnya. Jadi bacaan-bacaan yang lain itu boleh ditinggalkan selain 5 rukun qauli ini. Jadi kalau kita lagi sedang terburu-buru, misalnya tetap tumakninahnya dijaga. Tumakninah itu rukun. Artinya ketika kita melakukan 4 rukun fi'li, daripada kita membaca tasbih atau membaca doa yang ada di i'tidal dan duduk di antara 2 sujud, lebih baik kita berdiam diri, karena tumakninah itu yang rukun, sedangkan bacaannya dalam mazhab Syafi'i hanyalah sunnah hayat. Beda kalau dalam mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali bacaannya yang pertama itu adalah wajib sholat, yang kedua, yang ketiga itu menjadi sunnah aqwal. Nah, ini perbedaannya. Jadi kalau kita ingin bermazhab Syafi'i dalam sholat kita, maka niatnya harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Dan yang wajib, niat yang wajib dalam mazhab Syafi'i dalam sholat wajib itu 3 bagi yang sholat sendiri atau yang menjadi imam. Yang pertama qasdul fi'li, yaitu usolli. Yang kedua ta'yin, yaitu jenis sholatnya. Yang ketiga adalah fardiyah, yaitu kata fardhon. Jadi kalau misalnya kita sholat subuh sendiri, niat yang wajib di dalam hati ketika takbiratul ihram adalah usolli subha fardhon atau usolli fardhos subhi. Mau lengkap silakan, boleh. Yang wajib hanya 3 ini. Mau ditambah ini, mustaqbilal qiblati, adaan lillahi ta'ala, itu boleh. Tapi yang wajib 3 ini. Kalau menjadi makmum, wajib ditambah makmuman. Dalam sholat sunnah yang wajib hanya qasdul fi'li dan ta'yin. Usolli duha cukup, nggak perlu menyebutkan sunnah. Kalau mau menyebutkan boleh. Yang wajib ini hanya 2 kata saja. Usolli duha, usolli tahajud, usolli witr. Kalau dalam sunnah mutlak, sholat sunnah mutlak, cukup kata usolli saja. Usolli cukup. Sunnah mutlak yang tidak ada namanya. Kalau sunnah tahiyatul masjid atau usolli tahiyatul masjid, itu cukup 2 kata itu, usolli tahiyatul masjid. Ini yang wajib dalam mazhab Syafi'i. Imam tidak wajib menyebutkan niat imaman kecuali dalam 4 sholat dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama sholat Jumat, yang kedua sholat i'adah yang diulang, yang ketiga sholat nazar berjamaah, dan yang keempat sholat jamaah takdim karena sebab
Dujar. Ini di dalam kitab Safinatun Najah. Ya. Kalau mau membaca hadisnya, silakan nanti buka kitab Bulughul Maram. Untuk bab wudu itu bab pertama. Kitab pertama Kitabul Wudu, bab wudunya itu ada bab ketiga. Kalau mau hadis tentang sholat itu ada di kitab Bulughul Maram, kitab kedua, Kitabus Sholat. Babnya dari bab ke-7, babu sifatis sholat. Itu ada tata cara sholat di situ. Ada tata cara wudu di situ. Jadi kalau mau tahu hadisnya ada di situ. Belajar di kitab Bulughul Maram silakan. Kalau di Riyadhus Shalihin tidak ada, karena Riyadhus Shalihin bukan kitab fikih, bukan hadis fikih. Kalau Bulughul Maram itu hadis fikih, disusun berdasarkan bab-bab fikih. Sedangkan kalau Riyadhus Shalihin ini babnya lebih umum, makanya yang pertama itu bab ikhlas. Ya. Setelah itu bab taubat, jadi lebih umum. Karena disusunnya bukan berdasarkan fikih. Sedangkan Bulughul Maram itu hadis fikih, disusun berdasarkan bab-bab fikih. Makanya bab yang pertama adalah bab Thaharah, kitab Thaharah. Nanti bab wudu ada di bab ketiga. Yang kedua Kitabus Sholat. Untuk tata cara sholatnya ada di bab yang ke-7, babu sifatis sholat. Nah, baca di situ silakan. Karena yang saya sampaikan hanyalah fikihnya yang sudah menjadi hukum, yang sudah menjadi ketetapan. Nah, sekali lagi, hadis dan Al-Quran dan hadis ini sumber hukum, yang mana hukum di dalamnya itu belum matang, harus dimatangkan dalam ilmu fikih dan ilmu usul fikih. Jadi kita menggunakan ilmu fikih dan ilmu usul fikih yang sudah matang untuk dalam setiap ibadah dan muamalah kita. Karena kalau kita menggunakan hadis dan Al-Quran itu belum matang, tapi tetap butuh. Artinya ketika kita menyampaikan hukum, barulah nanti ketika harus didalilkan atau ditunjukkan, diutarakan sumber hukumnya, baru kita jelaskan. Ketika kita mengatakan hukum daging babi haram, maka kita jelaskan surat Al-Qur'annya, hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Nah, itu sumber hukum bahwa kita ketika mengatakan hukum tidak asal-asalan. Tapi seperti yang saya bilang, tidak semua hukum ada di Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu ada di dalam usul fiqh, di dalam ilmu fikih ada yang namanya sumber hukum mukhtalaf, dan jauh lebih banyak sumber hukum mukhtalaf. Ya. Ada istihsan, ada istishab, ada saduz zari'ah, ada maslahat mursalah, ada al-urfu dan lain sebagainya. Kalau tidak ada hukum mukhtalaf ini, maka kita tidak akan pernah melihat Al-Quran terbukukan. Karena tidak ada perintah membukukan Al-Quran dalam Al-Quran dan hadis. Sahabat menggunakannya maslahah mursalah. Begitupun ketika para lembaga fatwa memfatwakan semua yang berkaitan dengan COVID-19, tidak ada dalam Al-Quran dan hadisnya, karena ini sesuatu yang baru. Tidak ada sholat harus berjaga jarak, tidak ada sholat yang namanya harus memakai masker. Semuanya dari hukum mukhtalaf, sumber hukum mukhtalaf. Mungkin yang paling tepatnya yaitu saduz zari'ah, mencegah bahaya atau mencegah mudarat. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, karena juga saya harus siap-siap sebentar lagi akan untuk mengetes calon santri baru, ujian masuk calon santri baru. Mungkin itu saja untuk pertemuan berikutnya. Sebelum saya pulang, itu kita akan kembali lagi ke pembahasan hadis kita, ya, pembahasan hadis kita Riyadhus Shalihin. Ya. Untuk lebih
ini yang berkaitan dengan sholat. Untuk dalil tadi saya sudah bilang, silakan baca sendiri di Bulughul Maram karena itu hadisnya banyak, tidak bisa disampaikan satu dua hadis saja tidak cukup. Tata cara wudhu itu banyak sekali hadisnya, apalagi tata cara sholat lebih banyak lagi hadisnya. Ya, tidak cukup. Jadi saya sebutkan saja untuk bisa dibaca sendiri nanti. Ya, untuk bab wudhu itu ada di kitab Thaharah, babnya bab ketiga, bab wudhu. Untuk sholat itu silakan ada di kitab sholat, babnya di bab ketujuh, mulai itu babu sifatus sholat di kitab Bulughul Maram. Di kitab-kitab yang lain silakan juga banyak, ada kitab-kitab hadis tapi yang berkaitan dengan fikih, jadi lebih gampang mencarinya. Ya, lebih gampang mencarinya. Kalau untuk yang kita bahas utamanya di sini adalah fikihnya, hukum fikihnya, agar kita tidak mencampur adukan mazhab dalam satu ibadah.